Ya, teman-teman, ini adalah babak kedua ya. Pembukaannya udah dibuka di babak satu, maka kita akan langsung saja. Baik, teman-teman. Yang kelanjutnya ada KF ya. KF. Kita lihat KF ada seperti apa. Ya, KF kita hapus-hapusin dulu ya, untuk penurunannya sudah terlampaui. Jadi bukan hanya kenaikan, teman-teman. Penurunan juga setelah terlampaui semuanya. Yang ini kedua ya, ini yang bagian ketiganya. Ketiganya belum ketembus dan sekarang posisinya dia lagi sideways ya, lumayan ya. Ini udah ada kasih tanda, teman-teman, KF ini ya. Mau ke angka berapa nih? 630 ya. Nah, targetnya itu 630. Ini juga ada target di 710, 709 ya. Lanjut ada kenaikan di angka 743. Artinya ini sudah terkonfirmasi ya. Sini ada lagi. Nah, mana tadi? Nah, ini dia nih di 760. Target utamanya di mana ini? Ini hati-hati ya, ini LK-nya PR rasionya pasti negatif ini, soalnya tidak bisa dihitung. Kita harus ngitung harga wajar kayaknya, teman-teman ya. Baik, untuk KF ini kita lihat posisi. Nah, inilah fungsinya posisi seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu ya. Oh ya, makasih teman-teman yang sudah melakukan subscribe ya. Yang telah melakukan juga doa juga, terima kasih ya atas doanya. Semuanya terima kasih ya. Yang telah berkomentar baik ataupun positif ataupun negatif, teman-teman sangat luar biasa. Nah, posisi KF itu dalam satu tahunan dalam posisi murahnya, kemarin sempat menyentuh harga 559. Ini tahap keduanya di 591, hampir ketembus. Jadi ini ada yang harus diselesaikan itu di angka 565 nya. Perhatikan aja 565 nya, karena ini sudah mau ke bawah ya. Ini MA10 nya masih belum dilewati sama candle, masih dilewati sama harga doang, jadi kecenderungan ke bawahnya ada. Jadi walaupun ada pungutan dari Bandar Foreign tapi belum signifikan. Perhatikan, Bandar Foreign sudah ngambil sejak oil sini ngambil 2 kali tapi sedikit jadi habis. Baru ngambil di tanggal 12 saja yang paling baiknya itu ya. Tanggal 12 siapa untuk Foreign? Perhatikan. Ada CC ngambil 1000 ya, 1000 lot. Dia ngambil bulat. Nah, itu tandanya ada kebaikan, teman-teman. Kalau CC sudah ngambil biasanya baik ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa mencapai ke harga 851. Target di sini deh 851 ya, sementara ya. Kita tuliskan dulu target biar biar tahulah teman-teman ya. Tanggal berapa sih? 14 ya. Ini target itu artinya ditulis, teman-teman, bukan target tanggal 14 nyampe gitu ya, ditulis tanggal 14 ya. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Kalau emang si Foreign terus ngambil dan terus sideways ataupun dia ke bawahin. Kalau ke bawahin lebih bagus, teman-teman, ke angka 570. Kenapa? Di sini ada PR gap-nya, yaitu si ekor hijau harus ketutup. Juga ada gap di antara 583-nya. Jadi kalau dia ketutup akan lebih baik lagi, dan biasanya suka ketutup, dan sekarang mumpung lagi ke bawah mungkin bisa ketutup ya. Ini untuk harga wajar berdasarkan PBB 931, sekarang 628, artinya masih murah, teman-teman ya. Dan terlihat di sini juga masih murah, teman-teman ya. Mungkin bisa kenaikan ke 1050 ya, karena di situ harga tengahnya. Kita coba lihat 3 tahun. Ya, 3 tahun juga lagi murah. Ya, ke 1600 bisa, teman-teman ya, untuk jangka agak panjang dikit. 5 tahunan dalam posisi seperti apa? Oh iya, 5 tahunan lagi posisi murah banget, cuman lagi downtrend. Nah, ini kalau sudah melewati putar balik, nah terus dia melewati angka ini aja nih, 850 aja, dia kecenderungan ke atasnya ada, teman-teman. Sekarang lagi dalam tahap pembuangan dari bandar lokal. Terus Foreign juga semakin masih udah ngambil 2 hari ini bagus ya. Dan yang ngambil CC ya, biasanya kalau bandar lokal dan Foreign akumulasi secara besar-besaran dia akan up ke atas ya. Nah, gitu sebenarnya. Mudah-mudahan si Foreign juga ini tidak terlalu banyak kambingnya, cenderung jarang-jarang. Cuman pas mau up dia langsung signifikan 3 hari langsung up ke atas. Teman-teman ya, harap santai saja. Soalnya ini MA10-nya masih di atas candle ya. Harap santai aja untuk KF. Lanjut ada tipe. Ini TIF. Oh, kok enggak ada sih tipe ya? Tire kali ya. Maaf. Saya salah ketik tire.
Tire ya. Itu teman kita katanya beli produknya aja, pengen tahu aja katanya. Oke. Tire. Oh, tire lagi saya dua ya teman-teman ya. Tire. Tire saya dua. Kita jangka panjang, coba lihat. Tebal amat apa ini ya? Oh, KF ini. Nah, tire itu, tire baru kapan nih? 2023 ya. Nah, ini adalah salah satu emiten 1 tahunan, berarti masih cukup nggak 1 tahun? Oh, udah kelebihan 3 tahun berarti ya. 3 tahunan, perhatikan teman-teman, dia adalah emiten yang tahun 2023 dijeblosin ke bawah. Nah, lihat perhatikan, dia lambat laun kan dia ke atas. Mulai coba melewati garis tengah tidak mampu, ke bawahin lagi, melewati garis tengah, mampu lewati garis tengah, cuman dia tidak kuat, turun lagi ke bawah. Nah, ini lagi step 1, step 2, step 3. Mungkin ya nanti tahun keempat, mungkin ya ke tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Mudah-mudahan ini sebagai dijadikan sebagai support ya antara 126-nya. Apabila dia melewati harga tengah, teman-teman ya, cenderung dia melewati harga 148, artinya dia mau ke atas. Mudah-mudahan teman-teman yang punya di harga di atas kejemput ya. Karena ini sudah melakukan tahap ketiga, 1, 2, 3. Cenderung di seperti ini ke atas, ke sideways, karena gayanya dia seperti itu. Ini seperti ini, angkat ke atas, dia di sideways kan, seperti turun, cuma tidak melebihi penurunan berikutnya ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi tahap ketiganya untuk melanjutkan kenaikan ke mungkin di atasnya ya, setengah ke sini di 160 mungkin ya. Nah, teman-teman perhatikan ini garis yang saya gariskan sudah tercapai 183-nya kita hapus. Dan waktu bulan 9 saya menggariskan yang ada sini ya, di sini gariskan di angka 142. Sebenarnya sudah tercapai dengan si shadow, cuman saya bilang ini belum mencapai secara harus tercapai secara body ya. Nah, kemarin juga melakukan lagi gerakan seperti kepala merah lagi 140, tapi dia tidak kuat ke angka 142-nya ya, tinggal 2 tik lagi padahal ya. Nah, itu menjadi target sebenarnya untuk kenaikannya teman-teman. Teman-teman kalau mau punya harga barang nyangkut di arah 142, turunin aja sampai ke 140 lah. 2 tik, 3 tik itu, atau enggak sampai 5 tik. Mungkin teman-teman akan ke situ ya, untuk istilahnya untuk kenaikannya. Nah, hati-hati juga area 115-nya. Kenapa? 115 ini adalah area yang harus tertembus. Apakah dia harus ke atas dulu atau langsung ke bawah? Kalau ke bawah itu akan lebih baik, tapi kalau ke atas juga nggak jadi masalah. Yang penting nanti pada ujungnya dia akan tertutup nih. Di 116 itu akan tertutup dengan cara yang harus ke bawahin gitu ya. Kalau dibawahin sama candle merah akan lebih baik, tapi kalau dicenderungin di angka seperti ini lagi ya apa boleh buat gitu kan. Tanda-tanda kenaikan sebenarnya di sini ada teman-teman di angka 130. Kalau 130 lewat dengan body, kemungkinan dia akan ke atas. Bandar lokalnya sudah mulai ngambil. Nih, bandar lokal ngambil. Oke, di sini ngambil terus hilang. Dah sinilah. Tanggal 8 November sudah mulai dikumpulin sama bandar lokal. Apakah akan ke atas? Seharusnya iya, karena bandar lokal juga sudah akumulasi, ada CP, ada PD. Mungkin teman-teman kita juga banyak yang ngambil, tapi kecenderungan CP sama PD yang paling besar. Nah, bagaimana ke depannya seperti yang sesuai dengan, kalau sesuai dengan rencana, ini adalah sebagai support, nanti akan naik, nanti lagi sideways lagi mungkin ke angka 184-nya agak lumayan lama juga. Ini soalnya step by stepnya lumayan teman-teman ya. Kalau kita lihat daripada sejarahnya ya seperti itu, naik sideways, naik lagi sideways lagi agak panjang, nanti naik lagi sideways lagi, mungkin akan di atas sideways-nya mungkin akan di atas 142-an gitu ya, di harga tengahnya nanti. Nah, 142 itu ada harga tengah teman-teman ya. Sini nih, harga tengah 138 ya. Saya makan 140-an itu di harga tengah. Jadi untuk kemungkinan ke 142 bisa teman-teman, karena sudah tercapai dengan shadow. Ya, untuk tire seperti itu ya. Jadi ada pengambilan dari bandar lokal, tapi foreign cenderung keluar secara banyak ngambil. Dia sebenarnya jarang-jarang ngambilnya. Dia tidak pengambilan secara signifikan ya. Cuman hanya mengambil sementara, sama seperti retail atau mengambil cenderung diam, ada jualan gitu ya. Sekarang lagi jualan dulu, jadi si foreign tidak terlalu berpengaruh ya. Lebih baik perhatikan aja lokalnya, CP sama PD-nya perhatikan. Lanjut. Ada PC. PC ini PC bagaimana PC?
PC itu kemarin yang mengukir sejarah lagi ya. Nah, target yang saya targetkan belum tercapai ya untuk menutup gapnya. Kecenderungan ke atas saya pikir sih tidak ada ya. Tapi kalau mau ke atas ya silahkan aja. Cuman saya tidak menargetkan ke atas ya. Saya lebih relevan aja lah. Karena ini emiten yang apa? Yang dinaikkan terus diturunkan, yaitu dikasihkan lagi kepada market. Artinya si bandar cenderung dia mengangkat dulu, ngangkat setinggi-tingginya, lalu dibanting, diangkat lagi, akhirnya dibanting. Mungkin kalau nanti ada kenaikan tidak lebih daripada kenaikan seperti ini ya. Saya pinginnya sih ke 15 dulu untuk mengambil istilahnya PR-nya dulu ya. Kalau PR-nya sudah tertutup ya silahkanlah kalau mau ikutan ke bawah. Tanda-tanda kenaikan apakah ada? Kita cek di sini. Ini gap bukan ya? Oh, ini gap teman-teman. Berarti kenaikan mau ke arah nutup gap ini nih. Jadi teman-teman kalau yang punya barang di atas ya turunin aja tensinya lah sampai ke 13344 kalau ada waktu gitu ya. Nah, ini kalau secara MA sih belum mencapai harga titik untuk belinya ya. Bisa jadi ini adalah kenaikan sementara. Cuman apabila maunya seperti ini langsung naik lagi ke atas ya terserah mereka gitu kan. Yang penting saya sudah konfirmasi bahwa ke angka 345 kemungkinan iya. Karena di situ ada gap. Di sini juga harus hati-hati ada yang namanya gap ya. Nah, itu antara dua garis ini adalah area penurun. Yang paling bawahnya agak di angka 153. Sekarang posisinya PC itu berada diambil sama bandar lokal per hari ini. Per hari ini diambil sama bandar lokal. Ada si AHA, CP AHA ngambil 1,6 miliar atau 69.000 lot ya. Ada CP yang sudah kedua 25.000 sama IH 14,5. Artinya 3 broker teratasnya lumayan ya. Apakah akan ke atas? Tunggu sideways aja teman-teman. Saya pikir tunggu sideways aja. Kalau dia melakukan sejarahnya terulang, berarti dia akan melakukan pengulangan sejarah berikutnya. Mungkin ini akan diturunkan lagi ke bawah untuk menurunkan tensi dulu gitu kan. Karena mereka sudah berhasil jualan di atas. Kemarin waktu menaikkan juga berhasil jualan di atas. Jadi area-area kenaikan ini adalah arena untuk penjualan mereka. Lihat pertama dia si candle ke atas tapi si garis untuk foreign-nya ke bawah sama lokal juga ke bawah. Artinya betul lagi jualan. Nah, mungkin di sini akan ditahan dikit-dikit mungkin bisa sampai ke harga ini. Kalau dia tidak jeblos ya ke angka 216-nya kemungkinan dia akan di-up ke atas sedikit baru turun lagi ke bawah. Rencananya pinginnya seperti itu rencananya. Tapi biarkanlah bandar yang berbicara. Jadi untuk foreign cenderung dia sebenarnya ngebuang teman-teman ya. Smart money kemarin ada muncul ternyata diangkatnya per hari ini ya. Sempat dibawa ke bawah langsung ke atas lagi. Nah, di atasnya ini adalah isian daripada bandar lokal ya. Bandar lokal kemudian sih sesuai dengan sejarahnya gitu ya, dia diturunin pelan-pelan nanti di up lagi ya. Saya tidak menargetkan ke angka 458 tidak, yang harusnya di 516 untuk kenaikannya karena gap yang di sini belum ketutup dengan baik dan rapih. Walaupun dia harus ke atas ya harus sabar dulu, tapi kalau untuk kenaikan angka setengahnya 345 mungkin bisa ya. PC betul. Nah, ini posisi tengahnya teman-teman ya. Lagi posisi murah teman-teman karena untuk supportnya ada 150 ya harga termurahnya. Ada yang paling murah lagi di angka 125. Saya aja menaikkan penurunan ke angka 153 saja. Oke teman-teman, untuk bisnis seperti itu. Jadi harap hati-hati karena MA10-nya masih di atas banget. Artinya ini masih dalam posisi kemungkinan downtrend walaupun ada pengambilan dari bandar lokal ya. Oke, bisnis sudah. Lanjut, ada CECC Cempo Kabel. Ini tanya menarik tidak? Semua emiten itu menarik teman-teman, asal teman-teman ngambilnya di bawah. Jangan sampai teman-teman ngambil di atas lah. Sayang banget waktu kita kebuang kalau ngambil di atas ya. Nah, dalam posisi ini di tengah lagi menuju ke bawah ya. Hati-hati bila menemukan emiten sudah di tengah menuju tengahnya. Oke, dia mau ke atas cuma dalam posisi teman-teman beli dalam keadaan mahal. Untuk jangka pendek kita lihat 3 tahun. Untuk 3 tahun dalam posisi murah tapi lagi menuju ke bawah. Ada support yang bagus itu di angka 319. 5 tahunan. Coba lihat 5 tahunan posisinya di mana?
posisinya di murah banget, bukan murah banget, murah lah, pas posisi murahnya. Apakah menarik? Teman-teman tinggal melakukan strategi saja ya. Ntar strateginya seperti yang suka saya lakukan, strategi ketika oh ini jangka panjangnya ternyata bisa menuju ke angka 1900, contoh seperti itu ya. Nah ini teman-teman kan ada harga terbawahnya, ukur teman-teman, ukur dari harga terbawahnya ke angka berapa ini, 295 sama ke atas, ke angka sini, ke tengah-tengah seribunya. Apakah bisa atau tidak, atau jangan-jangan 1000 ke arah tertingginya aja, tertinggi sebelumnya. Nah, lebih banyak mana penurunan sama pengangkatan? Coba cek deh. Ini kayaknya, aduh, hati-hati teman-teman ya. Coba lihat bid and offer-nya. Saya lupa bid and offer-nya. Tipis enggak? Mana enggak keluar? Nah, keluar. Hati-hati, tipis banget, teman. Perhatikan. Tipis. Hindari ya. Kalau teman kan ini kayaknya lagi nanyakan menarik apa enggak. Kalau secara candle sih menarik, cuman secara bid dan offer tidak menarik. Hindari emiten yang ompong-ompong seperti ini. Kecenderungan dipermainkan, betul, bisa di up ke atas, bisa. Makan saya juga kalau ini bid dan offernya bagus, ke angka 639 masih bisa ke angka, terus ke angka ke bawahnya ke 550. Cuman Foreign juga lagi ngambil, cuman jarang-jarang, lihat tuh. Andai kan teman-teman punya barang 1000 ya, ini aja sudah turun 2 tik, hajar ya 1000 untuk ngejual ya, udah keluar. Jadi ini teman-teman punya duit untuk ngambil 2000 lot aja sudah ARA, mau punya 1200 aja udah ARB atau gimana tuh teman-teman. Jadi untuk mengarahkan yang meng-ARB kan sebenarnya teman-teman mau kalau yang bid pada seperti ini, coba aja beli 1000, sebenarnya 1000 nih, makan yang 610, terus jual langsung bisa ARB. Tapi teman-teman rugi gitu kan. Maka hindarilah emiten yang seperti ini teman-teman ya. Ini kecenderungan sih kenaikan pasti ada teman-teman, karena ini step 1 mungkin ini mau bentuk step 2 gitu dalam keadaan down. Cuma hati-hati 551 nya ini harus terkonfirmasi dia akan ke arah sini teman-teman. Seperti halnya di angka 602 kan ada seekor hijau ketembus kan, jarak berapa bulan nih, 3 bulan ketembus. Makanya juga kalau dia ketembus ke bawah ya bagus untuk menutup PR-nya yang di sini ya. Nah kalau ke atasnya ke 639 sudah terkonfirmasi mau ke arah situ ya. Kenaikan ini bisa sampai ke angka berapa teman-teman tuh. Ini untuk kenaikannya keren sebenarnya, cuman saya tidak suka aja dengan bid dan offer ompong seperti ini. Dan teman-teman juga berlatih untuk mengambil barang-barang yang bid dan offernya tebal-tebal. Minimal 1000 rata atau enggak 700, 500 rata, 200, 300 rata. Artinya kecenderungannya ya kalau mau 600 atau enggak 600, 500, 300 gitu. Kalau ini kan 741, 1600, ini udah enggak benar teman-teman ya untuk bid dan offernya. Lebih baik teman-teman, saya pikir lebih baik hindari, walaupun saham ini kegampang untuk dinaikin atau dikebawahin, cuman hindari emiten yang seperti ini yang bid dan offernya ompong-ompong dan tipis-tipis. Oke? Seperti itu. Teguk, halo, Teguk dan halo. Teguk akankah ke FCA? Nah, kita bahas untuk updatean aja dulu ya. Nanti mungkin untuk apakah bisa ke FCA atau tidaknya, sebenarnya teman-teman tinggal dihitung aja. Hitungnya teman-teman seperti ini nih, hitung-hitung yang mudah-mudahan aja, yang paling mudah. Kalau Teguk ke FCA mungkin enggak ya. Kenapa? Perhatikan per hari ini transaksi aja udah 100 juta ya, 100 JTP aja beli 100 juta per hari ini. Artinya apa? Artinya lebih daripada 5 juta kan transaksinya. Sedangkan kalau transaksinya di bawah 5 juta baru itu akan kena FCA. Kalau ini masih di up aja ke angka 55 aja masih di up. Jadi cenderung di sini juga dia anggap di up nih. Jadi harus minimal dia itu 3 bulan tidak melakukan transaksi rata-ratanya selama, hitung aja rata-rata selama 3 bulan. Teman-teman 3 bulan 90 hari, anggap aja 90 hari. Nanti teman-teman dari net volumenya tinggal bagi aja sekitar diduitkan. Jadi kalau duit dibagi dengan hari, nah kan dapat tengah-tengahnya tuh berapa juta dia per harinya ya. Itu kan rata-rata yang dihitung kan rata-rata ya. Rata-rata transaksi per hari minimal 5 juta.
Kalau Teguk kemungkinan belum ya. Kenapa? Karena masih ada transaksi 100 juta gitu kan. Ini untuk 5 hari nahan ya masih kuat gitu walaupun tidak ada transaksi itu gitu ya. Nah, ini ZP sama YB sudah mulai seperti yang tukar-tukaran barang. Itu pertanda apa? Pertanda baik teman-teman ya. Si YB nyedain dana, bukan dana, lot 20.000 dan dimakan sama si ZP. Itu pertanda baik. Perhatikan Teguk ini kan diambil 2 hari, ngebuang 1 hari, terus ngambil lagi tidak ada pembuangan secara signifikan. Per hari ini diambil sama si ZP. Cuman ZP bukan dari bagian bandar Teguk ya, bukan bagian. Sebab apa? Di sini terdeteksinya ya tidak ada hijau. Nah, kalau hijau seperti ini baru dia dikategorikan sebagai bandar dari Teguk ya. Kita cek deh tanggal 7 November. Untuk domestiknya ya, si ZP 40.000. Berarti di sini kalau si ZP tidak terdeteksi sebagai bandarnya, berarti si YP, antara si YP ini aja nih ya yang jadi bandar. Sebab YP itu bisa mencala putra mencala putri ya, kadang retail, kadang bandar gitu kan, karena sering dipakai UAE juga gitu sama sebuah emiten gitu ya. Jadi dananya banyak ya. Nah, yang ngebuang si YJ sama si YB, artinya disinilah yang menjadi titik diketahui bahwa YJ sama YB ini adalah yang broker yang sering menyatu padu gitu ya. Kalau nggak YJ ya YB. Kadang-kadang kalau mereka berdua bergabung akan lebih baik. Ya, cara manuvernya keren ya. Nah, teman-teman, ini target yang saya targetkan udah lama nggak dibahas berarti ya Teguk ya. Udah tercapai ya di sini. Nah, ini dia menimbulkan target baru di sini. Cuman ini bukan si kepala merah, malah kepala merah itu di sini teman. Nah, ini 51 artinya muka arah 51. Di sini juga belum ada tanda-tanda si kepala merah, teman-teman. Saya hanya melihat tanda si kepala merah ada di angka 72. Ya, kemungkinan ke situ ada ya karena ada si kepala merah. Tinggal sabarnya. Satu lagi, smart money sudah mulai masuk. Ketika smart money masuk, pertanda mau di up ke angka 55. Maka teman-teman yang punya harga 50 lumayan tuh 10% kalau diangkat ke 55 gitu ya. Tinggal jangan sampai 55, 54 aja dijualnya gitu kan. Kalau targetnya 10%. Kalau teman-teman mau nunggu agak lama dikit, mungkin dia digocapkan lagi bisa ke 72 ya. Cuman teman-teman harus bersabar ketika menghadapi emiten yang gocapan. Seperti dari dulu juga saya bilangnya 3S itu sabar, sabar dan sabar. Baru teman-teman akan menemukan hasil di saham gocapan. Yang nyangkut yang mudah-mudahan cepat terjemput ya. Tapi untuk ke FCA kan ya belum lah. Lanjut ada halo. Halo. Kita lihat halo dalam posisi downtrend. Ini target yang saya gariskan sudah tertembus, kita hapus. Menimbulkan garis yang baru. Siapa ini? Ini si ekor merah. Apabila dia tembus ekor merah artinya bagus. Ya, bagus kenapa? Dia menutuskan PR-nya dulu ya. Sebelum dia ke atas, tuntaskan dulu PR-nya. Ini PR-nya juga di angka 52-nya ya di sini. Ini ada gap kecil ya. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya nanti ketika up ya biarin aja. Pokoknya kalau dia penurunan ini kan lagi downtrend dulu teman-teman ya, bisa ke angka 52 ya bisa. Asal syaratnya melewati dulu 60 gitu kan. Terus bandar lokal masih di dalam. Kemarin 3 hari ini dia ngambil untuk halo ini. Bagus teman-teman, udah diambil sama bandar lokal nih. Tanggal 12 November. Coba lihat 12 November siapa yang ngambil. Ada si AHA 1,4 miliar teman-teman. EP 12 juta doang. Jadi AHA kemungkinan dia lagi ngumpulin barang, kemungkinan dia up ke atas ya. Poren bagaimana? Harga wajarnya di bawah banget ini. Nih, Poren bagaimana? Poren ngambil semenjak tanggal 18 September. Tapi dia cenderung ngejualin dikit-dikit sambil ngambil. Jadi yang paling banyak itu tanggal 12 September dia ngambil sampai 4 miliar. 4 miliar lumayan ya. Jadi selama 18 September sampai sekarang itu belum menjual secara signifikan. Perhatikan. Ngambil, terus ngambil lagi, terus dia cenderung naik dikit, keluarin dikit, naik lagi, keluarin dikit lagi. Dan sekarang posisinya ke atas. Jadi kita lihat yang terakhirnya aja teman-teman ya. Tanggal 14 ada siapa? Poren belum digantiin, Poren. Nah, Poren ada CC, bagus. CC ngambil bulat tidak? Kalau bulat bagus.
ngambil bulat 5.000, lumayan ya. Nah teman-teman, kalau CC sudah masuk dan ngambil secara bulat, mudah-mudahan diakumulasi lagi sama Bandar Poren, dan Bandar Poren belum keluar, masih ada di dalam. Kesempatan naik ke atas ya, Poren aja bisa ngambil di angka di atas, terus ngambil di bawah, ngambil lagi di bawah lagi. Artinya apa teman-teman, mereka menggunakan strategi. Masa teman-teman beli cuma sekali doang, pingin untung gede. Poren aja ngumpulin dulu barang, ngumpulin barang-barang, maaf dikit baru jual di atas. Siapa yang beli? Teman-teman kita ya, biasanya seperti itu. Nah teman-teman, untuk halo ya lebih baik teman-teman tunggu aja konfirmasi, walaupun ini ada kenaikan, walaupun barang lokal lagi ngambil, cuman CMA 10-nya masih berada di bawah, maaf masih ada di atas candle ya, menjadikan MACD masih kesempatan untuk downtrend, kecuali kalau dia sideways atau dia break melewati MA10 dan MA20, mungkin target ke 76 bisa. Tapi target sesungguhnya saya di halo itu dari bulan 8 belum tercapai di angka berapa nih, 84, walaupun sudah tercapai dengan shadow ya teman-teman ya, pas tanggal 19 ya, 4 bulan 9 ya. Saya bilang belum. Kenapa belum ya teman-teman, sih udah dapat profit mungkin dia yang sudah ya, cuman saya bilang harus tertembus sama body, jangan sama shadow ya. Oke seperti itu teman-teman untuk halo ya, masih posisi 63 sih, masih murah lah ya. Teman-teman perhatikan aja, nanti kalau jeblos ke angka 61 nya berarti dia mau terus ke bawah ke angka 52, tapi apabila dia ditahan di 59 nya bagus, dia menuntaskan PR nya dulu di angka 59 sama 60 lah ya. Untuk halo seperti itu tenang teman-teman, yang nyangkut di area atas masih bisa kejemput kok, apalagi yang di bawah 76 masih bisa kejembus, yang di bawah 85 juga masih ketembus. Saya bilang turunkan tensi, kalau target 84 turunkan 5 tik atau enggak 10 tik. Oke, lanjut. Ada era Jaya. Era Jaya dalam posisi sebenarnya downtrend teman-teman, lagi downtrend, lagi menuju ke bawah tuh, bukannya downtrend ya, lagi menuju ke bawah. Kita cek dulu nih, enak kan? Nah teman-teman kalau punya sebuah emiten yang ingin diteliti, tinggal bikin 3 garis aja seperti ini. Ini 10 tahunan, dalam 10 tahunan hanya bisa menembus ke angka 700, udah patokannya 700, dan dia tertembus 700 tertinggi itu waktu tahun 2021 ketika Covid ya, ketika Covid. Setelah itu diturunkan, dinaikkan ke angka harga tengah. Jadi targetnya jangan jauh-jauh ke angka 700, tapi ke tengah aja ke sini ya, ke 552 ya. Percobaan pertama berhasil ke harga tengah, kedua tidak berhasil, yang ketiga juga masih cenderung ditahan di angka 477-nya ya. Target saya itu di 485, ini target ke-1 belum ketembus juga, biarkan saja karena target adalah target. Nah teman-teman, kalau yang fundamentalis ya, kalau targetnya 485 harusnya ya cenderung nungguin aja, ketika di ke bawah lagi yang ambil lagi kesempatan gitu kan. Cuman teman-teman ya, teman-teman realistis aja, saya bilang kan turunin aja 2 atau 3 tik atau sampai 5 tik, pas sampai 10 tik aja untuk menyesuaikan target teman-teman gitu ya. Target kenaikan sebenarnya ada di angka 463 ya, untuk melewati, kalau udah melewati bisa ke angka 476, bisa ke atas ya. Kalau sekarang posisinya kan lagi ke bawah, ke bawah. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat. Di mana nih? 437 adalah target untuk kenaikan. Artinya teman-teman kalau yang nyangkut di area sedikit lagi kejemput nih ya. Apalagi kalau yang di area sini lah bisa kejemput lah ke 462. Kalau target 485 saya bilang apa tadi? Turunkan sedikit aja, 5 tik atau enggak 10 tik. Jadi teman-teman bisa cuan. Nah, untuk yang garis yang keduanya juga 417 sudah terlewati. Tetapi dia menimbulkan support baru lagi, si ekor hijau di angka 411. PR, ini PR harus terselesaikan, ini juga PR harus terselesaikan, dan ini PR harus terselesaikan. Artinya teman-teman masih banyak PR ya. Jadi kalau dia ke bawah biarkan saja menutup PR-nya dulu teman-teman. Suatu saat dia akan ke atas. Kenapa? Banyak meninggalkan jejak untuk area atas. Ya, targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, ke angka tengahnya aja. Karena angka tengahnya juga mulai kejemput gitu ya, angka tengahnya itu. Nah, untuk 1 tahunan sebenarnya dalam posisi teman-teman
cenderung jangan ngambil kalau udah tengah begini, karena kenaikannya sudah ke atas dulu baru ke bawah, artinya ini mau ke bawahin. Kecuali kalau teman-teman dari bawah ke atas. Nah, ini harga tengah nih, harga 1 tahunan ya. Kalau tadi kan 10 tahunan, kalau sekarang 1 tahunan. Mungkin bisa menuju ke angka tengahnya. Ke sini nih. Pertama patokan tinggal teman-teman sini aja nih patokannya. Teman jangan jauh-jauh dulu. Makanya juga patokannya yang itu jangan jauh-jauh teman-teman. Jangan sampai ini pasti ke arah sana, ada ke arah sana. Jangan terlalu banyak berangan-angan terlalu jauh teman-teman ya. Ini sedikit di harga wajar aja lumayan. Makanya saya bilang target 485 sangat relevan. Kenapa? Harga wajarnya PR rasio 443. Terus harga wajar berdasarkan PBP 553, ya saya ngambil di bawah harga PBP, di atas sedikit harga PR rasio ya. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Terus bagaimana bandar? Bandar lokal cenderung ngambil dari kapan nih? Nih teman-teman, dari 6 September. Dia ngambil ya terus, ada buangan sedikit ya. Kemarin juga ngebuang, nggak salah ngambil lagi. Jadi lagi diambil sama Poren. Bandar lokal 3 hari ini, tanggal 12 deh. Coba lihat deh siapa yang ngambil tanggal 12. Tanggal 12 ada yang ngambil siapa? Domestiknya mana nih? Masa domestik si BK sih? Ada domestik si BK. Oh, ternyata domestiknya si BK teman-teman. Waduh, bahaya tuh ini si BK. Jadi di KTP-nya KTP lokal ini ya. Ini dari KTP-nya, brokernya emang benar broker asing, cuman KTP-nya KTP lokal, jadi terdeteksinya lokal. Nah, untuk Poren udah ya. Domestik udah, tinggal Poren. Poren bagaimana? Poren ternyata sudah ngambil dari sini nih, dari 30 Oktober. Itu yang terbarunya teman-teman, 30 Oktober ini ya. Ya. Poren. Ada si AK ya, TP, CC, PD ya. Ini udah bagus-bagus semua, yang ngambilnya broker bagus semua teman-teman ya. Jadi kecenderungan ke atas ada, cuma lagi dipermainkan sama mereka, karena mereka juga butuh permainan gitu ya. Makanya kalau dia ke bawah, biarkan aja ke bawah untuk menuntaskan PR-nya dulu, baru dia setelah 386 baru bisa ke atas. Ini kuartal 3-nya belum dihitung ya, nanti kita hitung deh ya untuk era ya, berapa sih harga wajarnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, jadi era itu sekarang sebenarnya lagi dipungut sama bahan lokal dan Poren, cenderung kalau jualan sedikit-sedikit wajar, dan sekarang dalam posisinya Poren ataupun bahan lokal lagi menuju ke atas. Biarkan dia menuntaskan PR-nya dulu, karena suatu saat juga dia akan kesini. Soalnya ini cenderung kalau 3 tahunan, coba perhatikan. Nah, ini empetan seperti inilah yang teman-teman harus yang buat swing itu seperti ini teman-teman. Jadi ini belum posisi untuk ngambil. Nanti kalau mau ngambil jadi angka 381 ya. Jadi kemungkinan turunnya sedikit aja ke angka 339 ya. Itu juga dalam jangka waktu berapa tahun baru ketemu 339 ya. Coba 5 tahunan deh biar ketahuan di mana posisinya. Nah, tuh kan. Jadi support terkuat adalah 334. Ini step 1, step 2 kalau dia mau ke atas dia tidak akan turun daripada 376. Mungkin di arah sini teman-teman ya, di 399. Saya targetnya berapa ya? Betul, ada 399, di angka 399. Kalau enggak 385-nya. Karena di sini ada PR yang harus dituntaskan. Andaikan dia menuntaskan PR-nya dulu, itu akan lebih baik biar nanti ke atasnya enak. Jadi teman-teman seperti itu ya untuk era. Untuk era sebenarnya ya, untuk swing ya sebenarnya jangan ngambil dulu, baru sedikit teman-teman nih. Contoh swing itu kan antara lembah sama bukit aja. Contoh di sini teman ngambil. Teman-teman hanya bisa untung kalau ke bukit ya aja 8%. Coba ke bawahnya kalau turun berapa persen? 11%. Lebih mana? Lebih tinggi mana? Penurunan atau kenaikan? Sama-sama punya ke apa namanya? Punya ini ya, masing-masing punya target yang ke atas cuma 8%, ke bawahnya 11%. Jadi besaran yang ke bawahnya daripada ke atasnya kan. Makanya udah jangan bernafsu untuk ngambil ketika harga tengah lagi ke bawahin. Cenderung ke bawahnya ada walaupun bandar lokal dan Poren lagi ngambil, karena mereka berusaha ngambil untuk average ataupun ngambil dengan RDN yang lain, karena mereka punya strategi macam-macam. Angka-angka kenaikan sudah sudah dikonfirmasi ya ke angka 436 sama ke angka 463. Tapi untuk penurunannya juga sudah terlihat jelas. Di sini ada 411, ada 397 sama 399 ya, sesuai dengan harga bawahnya di 330 atau kan di sini nih ya. 36 kalau nggak di sini nih di 41. Kalau teman-teman pakai garis 3 lebih enak teman-teman ngambilannya tuh kan. Udah targetnya sini ya 378 kalau mau beli ya. Jadi penurunannya sedikit,
hanya ketika 28, tapi kenaikannya bisa ke angka 475-an. Nah, seperti itu untuk era seperti itu teman-teman berdasarkan TH dan isian di bandarnya. Lanjut ada Bevin. Bevin kenapa nih? Saya nyangkut di 945. Perhatikan Bevin 945. Kita lihat posisi dulu deh Bevin ya. Bevin pakai F. Bevin 345, kita satu tahunan dulu sebentar. 945 ya. 945 dalam posisi 19. Oh, posisi murah, tenang teman-teman ya. 945 posisi murah. 945 ya, area sini kan area tengah murahnya ya. Jadi ini antara ini kan tengah murah, agak murah di tengah-tengah kan berarti kan. Nah, kalau teman-teman di 945 berarti masih di harga murahnya ya. Jadi cenderung aman. Kenaikan bisa ke angka 1000-an ya. Nah, cuma sedikit ya, 9 cuman berapa tuh? Berapa poin? Kalau teman-teman mau average, tunggu saja. Kalaupun tidak average ya tenang aja, teman masih di harga murah kok. Ya mungkin bisa ke angka, kalau turunnya ke angka 851 ya. Kalau nggak sini support yang tidak wajib turun. Ini support yang wajib disentuh ya sama body. Kalau nggak sama shadow nggak jadi masalah lah. Yang penting harusnya sama body, jangan sama shadow. Kalau shadow ya belum kesentuh teman-teman, baru ditoel doang, peng gitu kan. Harus diam ataupun lepas dari. Artinya kalau udah ke bawahin lagi berarti udah ketembus, udah gugur sebagai support yang harus ketemu. Kalau ini cenderung support aja teman-teman, tidak ada kewajiban untuk menembus ini gitu kan. Support aja ini mah. Cuma ini harus ketembus, harus ditebus gitu kan. Nah, untuk kenaikan teman-teman ini, ini udah kenaikan. Nah ini karena seperti kenaikan di sini kan sudah tercapai ya. Ini cuma ngadain sekepala merah doang teman-teman ya. Jadi teman-teman ke depannya betul di kalau teman ngambil 945 sebenarnya betul ya. Dia dalam posisi MA10 ke atasnya betul. Cuman teman-teman cuma ngambil di 945-nya di mana? Kalau di sini sebenarnya udah cuan teman-teman, di 945 cuma di sini ya. Nih, 945 di sini kan. Kalau di bawahnya gitu kan. Ya 945. Harusnya kemarin tembus 1000 kan, lumayan 75 poin. Kayaknya teman-teman ngambil di area sini ya. 945 sini ya. Nah, apa di mana? Ya kalau di sini kan teman-teman sebenarnya udah kejemput kan, udah cuan malahan gitu ya. Tapi kalau di sini ya barulah nggak jadi masalah, teman tenang aja. Posisi teman-teman masih ada posisi murah kok. Target saya itu tanggal 19 bulan 10 belum tercapai. Target 1 berarti ini belum mencapai targetnya di angka 1050-an ya, 1050. Apakah akan ada tanda-tanda kenaikan ke atas? Ada. Pertama di angka sini, di angka 1000 dia sudah terkonfirmasi mau angka 1000. Dan per hari ini dia sudah menanyakan ke 920. Nanti kan dia dibawa ke bawah lagi akan lebih baik. Kalau di sini sih santai saja, mau ketembus mau enggak jadi masalah di sini teman-teman. Tapi kalau ini harus ketembus gitu. Ini adalah support yang harus ketembus. Baik secara disentuh pas ataupun dilepasin dikit nggak jadi masalah, yang penting ketembus. Nanti dia akan gugur. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan si Bevin ini yang teman-teman nyangkut di 945 kejemput. Cuman untuk sekarang biarkan aja dulu, kemarin habis dead close sebentar. Kalau dia turun ke bawah biarkan aja dulu ya, biar dia mengambil posisi sideways sebentar. Mungkin langsung ada kejutan ke atas juga nggak jadi masalah. Karena kecenderungan dia diangkat ke atasnya ada gitu ya. Nah, posisi bandar lokal dan foreign. Posisi bandar lokal kemarin ngambil dari tanggal 7 Oktober. Dia ngambil terus ada pembuangan 2 hari tanggal 13, cuman tidak signifikan istilahnya pembuangannya ya, cenderung pengambilannya yang lebih signifikan nih lihat. Tapi 2 hari kencang juga sih, lumayan. Ngambilnya nyicil, buangnya kencang banget. Nah, terus untuk bandar foreign gimana? Bandar foreign cenderung ngambil dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 29 Juli ngambil. Nah, kalau bandar lokal ngambil sama-sama cuman dia ngebuang, ada pembuangannya baru ngambil lagi. Cuman kalau foreign enggak, dia cenderung ngambil terus. Ya, sudah jelas nih ketika bandar foreign di sini jualan, ternyata foreign di sini cenderung ngambil walaupun sedikit-sedikit. Nah, tapi setelah itu dia langsung ngambil lagi bandar lokal, cenderung foreign juga harus ngejual sedikit untuk menurunkan tensi, mungkin jangan sampai naik.
Jangan sampai naik, maka diganjal di sebelah kanan sama bandar lokal atau foreign, atau enggak sengaja dihajar sebelah kiri buat mungkin banyak yang cut loss gitu ya. Coba lihat per hari ini aja deh siapa yang ngebuang. Untuk foreign CC, BB, ZP ngebuang ya, AK masuk, AG masuk, cuma tidak signifikan masuknya. Siapa yang nerima? Perhatikan yang nerima teman-teman, domestiknya. Ada YU 2,2 miliar. YU bagus teman-teman. Jadi dia bukan dari bandar lokal, bukan bagian daripada bandar lokal Bevin, tapi dia di luar bandar gitu ya. Ataupun sebuah broker atau perorangan yang ngambil ya, pokoknya dia bukan dari bagian dari Bevin. Nah, teman-teman kita sudah mulai masuk YP, XC sudah pada masuk ya. Teman kita tapi yang bagi juga pada keluar, ada yang mungkin cut loss bisa gitu kan, bisa jadi cut loss ini gitu kan, bisa jadi ambil untung coba tuh si teman-teman ngambil kita dari sini ya. Nah, tunggu konfirmasi aja teman-teman, si M10 sudah mulai berada di bawah candle. Itu mungkin kalau mau average silahkan, kalau mau tunggu aja pasti kejemput kok. 945 pasti kejemput karena saya aja menaikkan ke angka 1000-an ya. Kalau enggak paling tingginya ke 1050 dulu ya. Kaip Bevin ini kan? Bevin dalam posisi murahnya per hari ini murah teman-teman untuk 1 tahunan. Kalau dia mantul dari sini berarti dia menggunakan step kedua 1 2 ya, ini sedikit sini step 1 step 2, mungkin ini step 3 ya kalau dia mantul ya, karena tidak melewati angka 853-nya. 3 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman. KIP ini lagi kondisi murah teman-teman ya. Tapi untuk 5 tahun dalam posisi tidak terlalu murah teman-teman ya, masih cenderung ya masih di bawah harga setengahnya ya. Untuk 10 tahunan ya dalam posisi mau ke bawah ya. Jadi bukit kenaikan sedikit ya, makanya jangan sampai jeblos ke 800 aja. Dia kemudian ke bawah ada teman-teman. Karena juga makanya tunggu aja konfirmasi si MA 10-nya berada di bawah kada, itu mungkin ada kenaikan walaupun sementara, tapi itu adalah kenaikan. Di sini enggak ada tanda bukan nih? Ini bukan ya. Cenderung aman. Di sini doang teman-teman udah ada kenaikan muka atas ya. Oke, untuk Bevin seperti itu ya. Ada informasi lagi taksi bagaimana taksi? Kata teman kita taksi ada pergerakan, betul. Ini papan apa nih? Yang antara papan akselerasi atau enggak? Jangan papan ini. Oh, dia FCA ya. Oh, FCA teman-teman ya. FCA lagi tuk ya. Cuman sekarang kenaikannya dijual sama bandar lokal ya. Cuman tenang, bandar lokal ngambil dari jauh-jauh hari, dari tanggal berapa nih? 6. Berarti ini si bandar lokal cenderung tidak mengizinkan untuk naik teman-teman. Jadi biarkan saya yang jualan gitu ya. Cenderung dihajar gitu sama bandar lokal ya. Soalnya ngebuang, jadi berhasil dia ngambil di harga sini bawah nih. Dia ngejual sekitar 1 kali arah doang ya. Karena kan bukan 1 kali arah, 1 kali tarikan aja ya. Apakah dia akan ke atas? Bisa, asalkan dibeli terus sama yang mau beli gitu kan. Karena melihat wah pergerakan ini pada beli, nah dimanfaatinlah sama bandar lokal untuk kejualan. Tapi dengan syarat dia naikin dulu 1 tik gitu ya, 1 kali arah, 1 kali tarikan, baru dia istilahnya ngejualnya di harga 6 perak nih. Ini udah sekitar ya paling murah kemarin apa? 2 perak teman-teman. Jadi kalau dia jual 6 perak kan lumayan gitu kan. Nah di sini tengah 14 ada CJ yang ngambil ya 110.000. Ada TS, ada MG yang ngebuangnya. Jadi ya juga udah masuk lumayan, bandar lokal juga istilahnya udah bagus banget teman-teman. Ya si bandar lokal juga udah bagus. Kalaupun ada buangan wajar lah untuk bandar lokal. Mudah-mudahan bisa dianggap ya. Ini karena udah sampai 2 perak soalnya nih. Oke teman-teman lanjut ya. Ada Semil, betul ya si taksi itu ada pergerakan dan kemarin ngambil tapi sekarang jual. Tapi tenang, bandar lokal masih banyak barangnya. Untuk Semil, nah Semil garis yang saya gariskan sudah tertembus, maka saya akan hapus aja lah ya. Nah dia juga meninggalkan garis berikutnya yaitu si ekor hijau. Ini MA10 nya masih berada di bawah candle, cenderung mau nge-dead coskin
si MA 200. Cuman si si Bandar langsung cepat-cepat ke atasin untuk menyesuaikan diri gitu kan. Kemarin ada kenaikan di sini kan, ada si kepala merah nih aja ketembus. Target saya di angka ini belum ketembus ya. Udah ketembus ya ini ya. Udah ketembus ini. Kita hapus aja ya. Udah ketembus lah soalnya. Biar nggak ngeribetin. Kita lihat ada nggak si kepala merah? Ada nggak di sini nih? Kepala merah di sini ya. Ada sedikit teman si kepala merah nih. Di area 229. Bandarnya EP teman, kalau bandarnya EP ya bagus lah bandarnya. Bukan bandar way-nya EP bagus teman-teman ya. Kita lihat posisi semua walaupun dia posisinya habis 10 tahunan ya. Lagi turunin ternyata teman-teman ya. Kembali di up ke atas sampai ke over value-nya ya. Keren banget ini. Ini harga tertingginya. Nah, sekarang di posisi murah teman, 1 tahunan deh. Nah, ini adalah emiten yang awalnya adalah si EP. Ini lagi posisi murah tapi tidak terlalu murah banget. Mudah-mudahan sih dia bisa ke atas lagi ya. Tapi kalau ke bawah dia akan lebih baik lagi menuju ke area 145. Di situ ada PR dan hati-hati MA 10-nya masih di atas candle, artinya masih kecenderungan ke bawah masih ada. Bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 05. Coba lihat 05. Mana 05? Nah, 05 nih. Ada teman-teman kita nih, bahayanya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengambil lagi ya bahaya seperti itu, walaupun dia bercampur dengan bandar lokal. Cuman kalau teman-teman kita ngambil untuk average, kadang-kadang ya itulah yang suka menjadikan emiten ini nggak kemana-mana gitu. Soalnya kalau maaf harga takutnya dihajar sama retail cenderung istilahnya ngajar gitu, bet gitu. Tiba-tiba kenapa ARB ya dihajar sama XL soalnya untuk pada keluar biar pada cut loss ditampung aja sama bandar. Nah, ini kemarin itu ternyata penurunan itu tidak serta-merta terlalu banyak bandar lokal ngebawa bang, malahan besoknya langsung ngambil teman-teman. Cuman poren sudah kemarin keluar gitu ya, keluar sempat ngambil lagi sebentar, keluar lagi, sekarang masuk lagi teman-teman. Untuk poren per hari ini ngambil per hari ini ngambil, ada Siaka ngambil 2,2 miliar ya, atau 122 ribu lot. Nah teman-teman, bagaimana prospeknya? Karena ini sudah melewati harga tengahnya, artinya lagi posisi murah. Kita lihat 3 tahunan ya, seperti tadi ya, ada posisi yang tertekan enggak? Step 1, step 2, mungkin ini step 3 tapi gagal, akhirnya ditembus step 3 nya ditembus ya. Yang mudah-mudahan tidak melewati inilah ya. Sebilang ini kalau melewati 145 akan lebih baik. Tapi kalau dia ditahan di angka 167 artinya dia juga baik ya. Di sini ada penurunan banyak teman-teman nih. Area-area PR yang harus dikerjakan ternyata banyak. Di sini ekor hijau. Ini juga gap deket kecil. Di sini juga ada seekor hijau ya. Di sini juga ada gap kecil. Nah, itulah PR-nya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih secepatnya diselesaikanlah PR-nya. Biar nanti kalau ke atas lagi lebih enak lagi ya. Inilah papan utama ternyata si Smil ini ya. Kalau papan utama ya jumbo lotnya teman-teman, bagus ya. Cuma sayang sekali sekarang lagi posisi downtrend teman-teman. Hati-hati kalau MA 10-nya belum di bawah candle ya, belum saatnya uptrend ya. Oke teman-teman, mungkin sebenarnya seperti itu ya. Ini dari posisi murahnya, cuman lagi posisi ke bawahin, artinya ini masih kenjoran ke bawah. Ada iya dari apa? Walaupun bandar poren dan lokal sudah ngambil, artinya mau ngambil di bawah. Karena MA 10-nya belum terlewati sama candle, artinya masih cenderung mau ke bawah. Ini dead cross-nya sudah 2 kali dead cross dengan MA 20. Ini mau pas banget dead cross di angka MA 10 ketemu dengan MA 200. Catatan dari saya, bandar lokal juga akumulasi, tapi yang kebanyakan di bandar lokal dan poren, bandar lokal dan retail ya, ternyata bersatu di situ. Yang banyak ngambil adalah retail ya. Terus untuk lokalnya porennya sudah mulai ngambil lagi, bagus ya. Pertanda up ke atas ada pertandanya teman-teman. Yang penting teman-teman santai dulu, jangan terburu-buru untuk average ya. Karena MA 10-nya masih dalam tahap konfirmasi untuk ke bawah, masih untuk ke bawah. Contoh di sini nih, kecenderungan dia kan dihijaukan, ternyata ada dibablasin lagi ke bawah karena kecenderungan menurunkan dengan candle yang sangat lebar itu ada. Sejarahnya ada 1, 2, 3, ini ada sejarah ini yang keempat.
Apakah ini akan menjadi sejarah ke berikutnya? Bisa jadi, karena kadang-kadang sejarah itulah yang menentukan dia istilahnya naik sama turunnya, sejarahnya kadang-kadang terulang gitu teman-teman ya, untuk di saham itu. Oke teman-teman, selanjutnya ada emiten BDKR. Ini BDKR, teman kita nyangkut BDKR ya. Teman kita nyangkut 78% katanya. Ini belum ada keterangan apa-apa katanya. Ya, ini harusnya BDKR kena ini ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak kena UMA, kena suspend. Orang penurunnya udah signifikan dan tidak ada ganjelan. Tidak ada ganjelan di sini teman. Ini kayaknya kena nih sama bandarnya nih, si bursa nih. Perhatikan berapa persen dia? 78. Gak mungkin teman-teman. ISE aja waktu penurunan 40%, 45% kan kena UMA. Ini masa penurunan sampai 77% tidak ada kena UMA? Lagi itu apalagi pengawasan lagi tidak baik-baik saja. Bayangin aja dari 900 ke 214 gitu kan. Nah, harusnya dia udah dikenain, udah suspend harusnya nih, 1 hari udah suspend ya. Harusnya. Nggak ada tanda-tanda kan suspend. Coba BDKR. Coba tunggu sebentar ya. Udah teman-teman, BDKR udah kena UMA nih. 7 November. Di mana dia 7 November? Perhatikan 7 November. Nah, waktu di sini kena UMA kan bandel. Harusnya kan ditahan. Bandel. Ini harusnya ketika 3 hari atau 2 hari udah kena suspend di sini nih. Harusnya di 287 di tanggal 12 itu harusnya udah kena suspend. Ya, harusnya udah ada peringatan dari bursa kan, ini kena UMA tuh kan. UMA nih tanggal 7 November kan. Kenapa? Nah, itulah yang menjadi teman-teman peraturan BI itu gimana sih gitu kan. Giliran emiten-emiten yang seperti ini di UMA istilahnya dilemparin begini aja tidak kena UMA, tidak kena suspend. Sedangkan yang kenaikannya baru berapa 70%, 80% kadang-kadang kena suspend gitu ya. Nah, saya bilang itulah peraturan teman-teman, tidak bisa istilahnya diikutin secara sempurna gitu ya. Coba hati-hati aja teman BDKR, andaikan dia pun tidak kena suspend, biarin aja dia mau menempuh ke 198-nya. Hati-hati jangan spekulasi, walaupun ada kenaikan biasanya hanya kenaikan sementara. Karena tunggu aja konfirmasi MA10 di bawah, karena itu menjadi pertanda dia lagi kalau nggak sideways ya dia dalam posisi mau putar balik gitu ya. Nah, ini lihat benda lokal dan foreign cenderung ngejual. Kalau teman-teman yang nyangkut di angka 1000-an, harap bersabar teman-teman ya. Nanti kalau mau average ya tunggu aja di 197-nya kalau dikasih, dan ngambil ketika MA10 yang biru ini berada di bawah. Nah, itu mungkin pertanda dia akan ke atas. Coba lihat sejarahnya ya, sejarahnya seperti apa. Sejarahnya dia naiknya pelan-pelan dan cenderung sideways, itu sejarahnya. Tapi kalau dia naik tiba-tiba bang, semil ini Mbak ya. BDKR, coba BDKR, coba BDKR. BDKR. BDKR 1 tahunan ya. Sebenarnya kita hapus dulu deh. Wush. Benar-benar ya melebihi harga harga sideways-nya ya. Benar-benar murah banget teman. Dikit lagi nih. Harga UPO harga IPO-nya sudah tertembus. Berarti ini lagi diserahkan ke market. Udah ketembus, ngeri ya. 224 nih, ngeri ya. Jadi semenjak dia IPO terus ditaikin ya, wajar kalau sekarang dikebawahin ya. Atau udah berapa persen dari berapa, dari 200 900% begini angin aja teman-teman ya. Jadi sengaja kali nggak kena sasaran ya, kalau kemarin aja katanya naiknya biarin begitu gitu ya. Nah, jadi seperti nanjaknya pelan-pelan gitu. Nah, inilah ketika biasanya kan nurun juga pelan-pelan, ini nuruninnya keren banget. Bread langsung gitu kan ya. Jadi per hari ini itu teman-teman si bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Jadi kalau yang nyangkut di atas bersabar aja. Kalau mau average tunggu si MA10-nya di bawah candle, itu mungkin menjadi pertanda dia mau ke atas. Jadi teman-teman bisa punya patokan. Tapi kalau teman-teman kalau tidak punya patokan seperti itu, mau diambil sekarang, kalau ngambil sekarang ke bawahin lagi gimana? Nah, tapi kalau MA10 set udah ngambil cenderung ke atas kan. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi, artinya kita sudah punya rule tersendiri.
Kecuali kalau teman-teman oke, ini naik turun 70%, saya akan average di harga berapa aja, yang penting average saya tidak di atas, mungkin bisa di harga tengah ataupun di harga 300-an, bisa jadi seperti itu gitu ya teman-teman. Yang penting cara average-nya itu pakai money management ataupun dengan uang yang sama gitu ya, dana yang sama. Contoh ngambil di atas 10 juta, di tengah 10 juta, di bawah 10 juta. Itu mungkin average-nya akan cenderung menurunnya lumayan setengah-setengah lah gitu ya. Baik, untuk BDKR teman-teman, saran saya lebih baik kalau cut loss kalau di atas sudah kejauhan ya udahlah tunggu aja. Kalau ada kesempatan average ya silahkan, bisa average di satu broker aja ataupun average di lain broker, itu sama aja. Tapi yang lebih cenderung bagus sih sebenarnya dua-duanya bagus ya. Kalau teman-teman kalau pakai RDN yang baru contohnya gitu ya, yang lain, jadi teman-teman ada hijaunya. Nah walaupun tidak terjemput hijaunya, nanti mungkin ya dipapo lah gitu di harga 1000 gitu ya. Ya mungkin yang RDN yang lain kan up sampai ke 1000 gitu, andaikan dia di tengah-tengah juga, teman-teman cut loss tinggal hitung aja kenaikan berapa persen keuntungannya, terus yang di cut loss berapa duit, yang kerugiannya tinggal digabungkan aja mana yang lebih besar. Kalau masih besar keuntungannya ya udah cut loss aja, yang penting teman-teman sudah ada untungnya dari yang hijaunya. Walaupun yang merahnya dibuang tapi yang hijaunya untung, artinya sama saja teman-teman ya. Jadi teman-teman keluar dalam posisi menang dan juara. Nah, ya seperti teman-teman, kalau untuk average satu RDN kan kadang-kadang harus nunggu juga. Tidak mungkin contohnya harga 1000 teman-teman average sekarang, gak mungkin jadi harga sekarang kan, minimal ya setengah atau enggak 3/4 gitu kan, sepertiga lagi. Average lagi kan gak mungkin dapat harga bawahnya gitu, harga pasti setengahnya juga gitu kan. Tapi kalau pakai RDN ya ada average pakai RDN contohnya di BDKR, ya kalau beli sekarang ya dapatnya harga sekarang gitu kan. Beda dengan RDN ya average ya, mungkin bisa dapat harga tengah aja. Oke teman-teman, segitu dulu ya, kayaknya udah kepanjangan nih. Nanti kalau untuk selanjutnya kita pagi hari aja ya, mudah-mudahan si pagi hari dikasih kesempatan waktu. Dan sekarang malam-malam sampai malam begini ya, selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa besok pagi ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi besok pagi. Kalau sekarang ngeteh aja, jangan ngopi teman-teman ya. Oke segitu aja, ciao ya.